Kita ke situ. Halo teman-teman, selamat datang di Podcast Impact. Iman, motivasi, pergaulan, akademik, cinta, dan transformasi. Ini adalah episode perdana kita. Podcast Impact hadir dengan satu semangat. Jadi ruang obrolan nyata yang dapat membawa perubahan. Kita mau membahas hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, baik itu soal iman, motivasi, pergaulan, akademik, cinta, dan juga transformasi hidup. Tagline kita sederhana, yaitu obrolan nyata membawa perubahan. Harapannya melalui episode-episode yang ada, teman-teman bukan hanya mendapat hiburan, tetapi boleh mendapat wawasan baru, arahan rohani yang relevan, dan dorongan untuk jadi pribadi yang bertumbuh. Nah, di episode pertama ini, kita langsung bahas topik yang sering banget dialami banyak orang, khususnya orang muda, yaitu kenapa nyaman sama cinta yang nyakitin. Kadang tanpa sadar kita terjebak dalam hubungan yang bikin sakit, tapi tetap bertahan. Pada saat ini, bersama kita sudah hadir Sir Douglas Sepang yang akan hadir menjadi narasumber. Kita akan sharing banyak insight soal relasi, khususnya dari perspektif anak muda dan juga nilai iman. Halo, apa kabar Sir? Kabar baik, luar biasa. Ya, senang sekali Sir boleh berbagi hari ini dengan Sir soal kehidupan anak muda, khususnya percintaan. Baik Sir, kalau soal cinta-cintaan, pas masa kuliah dulu saya ingin bertanya tentang Sir, waktu dulu Sir lebih tipe yang cuek, fokus kuliah, atau justru ada pengalaman seru juga di dalam hal percintaan Sir? Oke. Terima kasih nih pertanyaan luar biasa, pertanyaan pembuka ya. Dulu memang saya ini tipenya orang pendiam, tapi sebenarnya bukan juga kategori cuek, tapi pendiam. Tapi ya dalam soal percintaan saya mengalami beberapa hal. Yang pertama, cinta dari SMA itu tidak bersambung. Dulu itu belum ada sosial media dan lain sebagainya. Baru ada telepon dan baru ada surat menyurat. Jadi tidak bersambung. Putus di tengah jalan. Nah, karena justru itu membawa berkat buat saya. Jadi saya ceritanya curhat-curhat sama orkamnya si mantan ini. Oke. Nah, dari situlah saya ketemu mem yang sekarang ini. Tapi justru itu juga ada episode barunya bagaimana kami jatuh bangun untuk bisa selalu bisa dipersatukan. Karena mem itu walaupun seangkatan tapi mem duluan tamat. Jadi ada LDR-nya 1 tahun, putus di tengah-tengah LDR, tapi di ujung LDR itu setelah putus ada berkat sendiri. Saya ketemu lagi dengan mem lalu selesai untuk urusan pernikahan, kami menikah dengan happy ending, ceritanya happy ending. Happy ending. Oh, menarik sekali Sir. Jadi memang semua tidak selalu mulus. Ya. Tetapi orang harapkan itu happy ending Sir. Oke. Ya, jadi memang kalau cerita cinta ini di masa kuliah itu macam-macam. Ada yang bikin semangat, kadang-kadang ada juga saat dimana bikin orang jadi pusing. Ya. Bikin kita jadi pusing. Nah, kalau ngomongin soal itu Sir, banyak juga orang muda, anak muda sekarang ini terjebak di dalam hubungan gak sehat Sir. Menurut Sir, kenapa sih orang sering susah banget lepas dari hubungan yang sebenarnya lebih banyak nyakitinnya Sir? Iya. Ya, bagaimana menurut Sir? Iya. Kalau saya melihat itu faktor utamanya adalah dari ketidaksiapan orang itu sendiri. Dia tidak siap untuk yang namanya berpacaran seperti itu, karena berpacaran itu ada aturannya. Jadi mungkin dia mengira bahwa pacaran itu ya hanya saya suka dia suka selesai, kan seperti itu. Jadi dengan ketidaksiapan baik secara spiritual, rohani, secara psikologikal dan secara fisik, ada secara fisik yaitu
dia ada tujuan-tujuan kan kehidupan. Jadi dia harus melewati fase-fase yang istilahnya saya adalah fase persahabatan dulu. Jangan dulu langsung ke hubungan yang lebih khusus, yang lebih intim. Dan itu sudah melewati beberapa fase. Jadi dia harus fase berkumpul dulu 2-3 orang atau kelompok belajar, kelompok jalan. Nah, itu dulu, baru dari situ ada ketertarikan satu dengan yang lain, baru lebih kecil lagi ke lebih serius, yaitu ada ketertarikan lawan jenis satu dengan yang lain, ya, seperti itu. Jadi karena dia tidak siap, dia masuk ke dunia yang memang dia tidak siap. Seperti bahwa mencintai itu harus membagi, bukan meminta. Nah, ini bahaya ini. Kalau dia cinta yang murni itu, cinta yang dewasa itu dia membagi, bukan dia meminta. Orang yang belum dewasa, orang yang belum siap, itu akan menjadi pasangan yang meminta satu dengan yang lain, menarik perhatian. Contohnya, dia akan menarik waktumu, dia akan minta waktumu, dia akan meminta dirimu, dan dia akan meminta segala sesuatu, which is tidak bagus seperti itu, dan belum saatnya untuk meminta. Sebaliknya, cinta yang diharapkan adalah dia memberi. Dia harus memberi. Karena apa? Dia sudah siap. Jadi ada kedewasaan rohani yang dibutuhkan untuk berpacaran. Kalau saya bisa lebih ke dalam lagi, ya, lebih dalam lagi dari sisi kekristenan, orang itu berpacaran itu dari sisi kekristenan dia harus dibaptis. Karena kenapa dia harus sudah dibaptis? Jadi ini akan membatasi cinta yang istilahnya cinta monyet, cinta yang tidak bagus. Karena kalau dia sudah dibaptis, pasti ada kekuatan spiritual, kerohanian di sana, ada orang tua yang terlibat, ada gereja, ada jemaat, ada pendeta, ada teman-temannya yang circle-nya yang bagus. Dan ini sangat penting di dalam memasuki dunia percintaan, pergaulan, apalagi yang disebut sekarang berpacaran. Oke, baik Sir, luar biasa. Ternyata tadi Sir bilang ada step by step. Yes. Harus dari kelompok besar, mulai mengecil sampai fokus kepada orang itu tersebut. Betul. Ya, jadi ada juga di situ dibilang tadi, Sir sudah bagikan hubungan yang sehat itu yang memberi. Bukan yang meminta. Nah, ini harus terang, ingat dan harus dipraktikkan. Ya, jadi kadang-kadang Sir, kita juga berpura-pura, anak-anak muda ini kadang-kadang berpura-pura nggak lihat kalau hubungan yang dijalani itu sebenarnya sudah nyakitin Sir. Betul sekali. Ya, menurut Sir, mungkin Sir boleh bagikan atau berikan pendapat apa saja tanda-tanda atau alarm untuk kita supaya kita sadar bahwa hubungan ini sudah tidak sehat, Sir. Iya. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus ini. Jadi ketika dua orang dipertemukan, itu berarti dia, bahasa Alkitab, bahasa Kejadian pasal 2 itu sepadan. Kan seperti itu. Dia harus sepadan, ada kedewasaan rohani. Jadi bukan malah kalau dia tidak sepadan, yaitu tadi cinta yang meminta, bukan yang memberi. Jadi ketika dia tiba di level ini tidak sepadan, maka ada ketidakseimbangan. Yang satu pasti akan memonopoli yang pihak yang lain. Padahal kan dua orang ketemu itu ada perjanjian cinta di situ, yaitu ada istilahnya mutual simbiosis, itu bahasa biologi, saling menguntungkan seperti itu. Jadi kalau akhirnya salah satu tidak dalam posisi tidak untung, itu pasti sudah tidak seimbang, dan bahasa sekarang itu sudah disebut toksik, kan seperti itu. Tetapi ada level-levelnya ketidakseimbangan ini. Yang paling besar itu adalah terjadinya abuse
baik verbal, jadi kekerasan kata-kata, kalimat, kekerasan perkataan, ide, maupun yang paling menyedihkan adalah terjadi abuse fisik itu. Dan saya beberapa tahun yang lalu ketemu dengan kebetulan dia seorang wanita. Saya lihat ini tanda-tandanya ya, ada terjadi kekerasan fisik. Karena di bagian beberapa bagian tubuhnya sudah ada terjadi yang tidak diinginkan. Lalu saya bertanya, "Hey, apa yang terjadi?" Karena setiap kali saya ketemu, dia sepertinya menyembunyikan sesuatu. Dia orangnya pemurung, jadi pemurung dan sebagainya, padahal dalam situasi kebebasan untuk ekspresi, situasi gembira, dia tetap tidak terpengaruh dengan yang lain-lain. Sehingga ketika saya dekati, dia coba mau menghindar, tapi karena tidak bisa, saya ada apa? Rupanya ada terjadi ini, bahasa sekarang ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya bahasa sekarang sudah toksik, dia sudah di abuse. Tetapi itulah dia merasa bahwa dia yakin, nah ini dia yakin bahwa dia bisa memperbaiki situasi. Ini dia. Ini salah satu ciri khas dari hubungan yang sudah tidak sehat. Itu cirinya. Jadi sudah ada kekerasan. Lalu yang berikut, ciri khas yang berikut adalah karena dia sudah ada terjadi abuse begitu, jadi kan sudah terjadi ketidakseimbangan. Jadi salah satu pihak pasti sudah memonopoli semua yang terjadi dalam hubungan itu, which is bagi saya tidak sehat. Karena hubungan yang sehat adalah kedua belah pihak itu harus saling mendengar, dan kedua belah pihak itu selalu bisa memberikan ekspresinya tanpa takut, baik itu ekspresi artinya ketidaksukaan ataupun gembira, dia harus bisa bebas seperti itu. Karena nanti ujung-ujungnya jenjangnya ke pernikahan kan juga seperti itu. Pernikahan yang sehat adalah itu komunikasi itu jalan. Komunikasi itu bisa ada kebebasan untuk kita lagi begini, kita lagi nak mood dan lain sebagainya. Jadi dia bisa bebas-bebas dan sudah terjadi monopoli fisik, hubungan, emosi. Lalu salah satu pihak juga sudah paling bertanda itu adalah dia monopoli, dia menyalahkan. Jadi sudah yang satu play victim, yang satu mau menyalahkan. Apa saja yang diperbuat pasangannya, dia salahkan itu. Lalu karena dia salahkan itu pasti auranya dia meminta itu ya, selalu saya ulang-ulang. Karena sudah pasti kalau cinta itu yang meminta itu, dia itu selfish. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Nah, nanti di ujung-ujung percintaan itu sebenarnya adalah mencintai adalah apa yang kamu bisa, bukan apa yang bukan orang lain bisa lakukan terhadap Anda, tetapi apa yang kamu bisa lakukan kepada orang lain. Dan itu butuh perjuangan besar karena saya harus meninggalkan comfort zone saya salah satunya. Jadi kalau mau bertanya memang tanda-tanda hubungan toksik itu yang saya pikir itu main thingnya itu adalah tadi sudah tidak sama posisi levelnya. Jadi tidak seimbang. Jadi salah satu baik itu cowok ke cewek atau cewek ke cowok, dan biasanya yang tidak seimbang itu cowok yang memonopoli. Dan itu mungkin bisa dijabarkan nanti setelah ini. Wah, luar biasa, Sir. Memang tanda-tandanya itu banyak, Sir. Iya. Dari mulai tidak seimbang, ada mulai membatasi, Yes. sudah tidak ada kebebasan dari pasangan. Betul. Tadi ada playing victim juga Sir Iya. bilang ya. Jadi tanda-tanda itu sudah kelihatan sebenarnya. Harusnya dari hal-hal itu sudah boleh sadar bahwa hubungan ini tidak sehat, Sir. Ya, tapi Sir, walaupun mereka
anak-anak muda ini sudah sadar bahwa hubungan mereka sudah tidak sehat atau sudah toksik, Sir. Tapi masih banyak, Sir, yang mempertahankan hubungan itu, Sir. Karena mereka berpikir, Sir, bahwa hubungan yang biasa saja atau hubungan yang sehat itu flat, Sir. Tidak menantang, Sir. Tidak menantang, tidak bikin greget. Jadi mereka lebih suka hubungan yang toksik. Jadi sebenarnya benar begitu, Sir, atau jangan-jangan kita saja yang salah tangkap soal hubungan yang sehat, Sir? Wow, ini hubungan yang flat ya. Ini saya harus membaca banyak lagi baru ini. Jadi justru ini fenomena bagi saya. Justru yang baik itu dianggap bosan ya. Yang benar itu, yang baik dan benar itu dianggap flat. Nah, ini sesuatu yang cultural shock juga bagi saya ini. Luar biasa generasi sekarang ya, yang menganggap sesuatu yang baik dan benar itu tidak menantang ya. Luar biasa. Jadi bagi saya tetap tidak biasa ini, dan tidak boleh dibiasakan, karena itu yang tadi. Jadi kalau itu tadi kan awalnya adalah kita harus dewasa rohani duluan kan. Itu malah saya sudah katakan tadi di awal, sudah harus dibaptis, karena itu baptis itu simbol bahwa diri saya ini dan kehidupan saya adalah milik Tuhan. I belong to God. Ya. Jadi nomor satu itu Tuhan, God first dalam hubungan. Karena hidup saya ini mencerminkan kehidupan yang harus bersama dengan Tuhan. Tidak ada alasan yang lain. Itu kalau dalam dunia kekristenan. Jadi ada 3 jenis cinta. Yaitu yang pertama true love. Lalu yang kedua captive love. Yang ketiga false love. Jadi false love ini cinta yang salah, ya, seperti tadi, dia tidak dewasa ketemu lagi dengan orang yang tidak dewasa. Cinta yang menuntun kepada suatu kesalahan. Umpamanya tadi dia anak Tuhan, sekarang dia tidak menjadi anak Tuhan. Kenapa? Dia justru karena percintaan satu dengan yang lain, dia mulai belajar berdusta kepada orang tuanya, berdusta kepada teman-temannya, dan pasti itu dia akan berdusta kepada Tuhan. Itu salah. Cinta yang kedua, jenis yang kedua bagi saya yaitu captive love, cinta yang menjebak. Nah, cinta yang menjebak ini sudah pasti salah satunya itu tidak seimbang. Umpama ada keterikatan emosi. Umpama yang satu itu lebih matang, yang satu superior, yang satu inferior. Umpama dalam sisi ekonomi, dalam sisi satu lebih pintar, satu average. Nah, itu akan berpengaruh dalam kedewasaan rohani. Satu yang mungkin lebih banyak sisi stabil dalam keuangan dan lain sebagainya. Jadi bahasa gaulnya itu satu tergantung pak yang satu. Ya toh. Nah, tahu bahasa sekarang, dulu bahasa generasi X itu tergantung, ya toh. Nah, tahu bahasa sekarang apa? Jadi karena so tergantung, jadi dia ikut semua DP mau. Seperti itu, which is captive love. Jadi dia tidak ada kuasa untuk keluar karena dia terjebak dia so tahu tadi itu, dia so tahu ini sudah seimbang, tapi dia tidak bisa keluar karena itu dari ada kenyamanan walaupun itu negatif. Karena walaupun dia toksik, umpama ada kekerasan verbal, fisik, tapi umpama dari sisi keuangan dia terjamin, ya toh. Jadi itu yang dia timbang sehingga kalahnya di situ. Yang seharusnya dia bisa ada ketegasan, tapi mengalah dengan status quo yang ada. Itu status quo itu yang penting, karena begini juga. Ada orang berpacaran cuma karena mau status, supaya dilihat orang bahwa dia sementara berpacaran dan statusnya naik, itu dia. Nah, ini sudah false love itu, karena dia cuma berpacaran dan itu terbukti. Dia berpacaran karena supaya orang lain lihat dia ada berpacaran dan statusnya naik, seperti itu. Padahal tidak murni
berasal dari kedalaman hati, cinta dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah true love. Dan true love itu justru ini yang jadi masalah bagi Samanau ini ya. Dia harus pasangan yang sejati itu, pacaran yang sejati itu, dia harus menuntun kepada Tuhan. Itu dia. Baik gaya pacarannya, kehidupannya. Nanti ujung-ujungnya jadi pacaran yang sejati itu dia harus menuntut kepada Tuhan. Lalu pacaran yang murni itu, yang sejati itu adalah pacaran yang menyiapkan pasangannya bagi kerajaan surga. Itu dia. Itu yang diharapkan. Jadi kalau kembali ke flat, tidak apa-apa. Kalaupun orang lain berkata seperti itu, saya masih berada dalam posisi hidup baik, hidup benar dan hidup baik di mata Tuhan. Karena itu jauh lebih aman daripada hidup pakai prinsip dunia yang tadi itu false love atau captive love ya, seperti itu. Jadi saya lihat di situ, nggak apa-apa fokus kepada hal-hal rohani. Walaupun nanti saya lihat ada masalah juga ini rohaninya. Artinya rohani ini adalah dia seiman dan seagama, kan seperti itu. Jadi saya selalu bilang di kalau ketemu dengan orang muda, saya selalu bilang walaupun dia seagama, tapi kalau dia tukang cemburuan, itu dia. Jangan mau pacaran dengan dia. Jangan mau terikat seumur hidup dengan dia. Kalau dia apalagi kalau dia ada kekerasan ini, kok toksik seperti ini, jangan mau berpacaran dengan dia. Seperti itu. Hidup benar, hidup baik itu selalu paling sehat. Itu dia. Sehat itu diperlukan dalam berpacaran karena itu menyenangkan Tuhan. Yang kedua menyenangkan orang tua, keluarga. Di situ ingat baik-baik. Baru itu menyenangkan itu pasangan itu sendiri. Dan saya pikir tetaplah hidup baik dan hidup benar. Jangan terpengaruh dengan flat atau tidak flat. Justru itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Karena kalian anak-anak muda harus tampil beda, ya, berani tampil beda di dalam berhubungan satu dengan yang lain. Baik, Sir. Ya, memang benar, Sir. Ternyata kita harus memang berprinsip, Sir. Iya, prinsip ya, namanya, prinsip. betul. Jangan, walaupun betul. Flat, tapi kalau kita tahu itu benar, iya, tetap berpegang pada prinsip, Sir. Benar, Sir. Jadi tadi Sir sudah berikan bagaimana orang-orang muda ini terjebak captive love, Sir. Captive love, di mana mereka tergantung, akhirnya itu menuntun pada false love. False love. Ya. Jadi begitu banyak yang dapat mempengaruhi kita, Sir. Jadi mungkin Sir boleh beritahukan, Sir, apa kira-kira hubungan bagaimana yang Tuhan inginkan, Sir? Kan tadi sudah dijelaskan dari Sir bagaimana seseorang itu terjebak dalam hubungan yang toksik. Lalu bagaimana cara untuk keluar dari itu, dan sebenarnya hubungan bagaimana yang Tuhan inginkan, Sir? Mungkin Sir sambil menjawab boleh sambil minum, Sir. Oh, oke. Terima kasih. Betul. Jadi kita manusia, anak muda, tagline-nya adalah kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya, saya hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita untuk mengenali Tuhan, itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Tuhan mau kita mengenali siapa dirinya. Jadi tujuan kehidupan kita yang pertama adalah untuk kenal Tuhan, bukan untuk kenal sesama manusia. Itu dia. Itu diwujudkan dengan 10 hukum. Karena 4 itu hubungan ke atas, 4 hukum, lalu 6 itu relasi horizontal sesama manusia. Jadi hubungan ke atas itulah hukum pertama kata Tuhan, terutama dan utama. Lalu hukum yang kedua
yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Jadi mengasihi Allah, mengasihi Tuhan harus menjadi bagian kehidupan orang itu. Jadi orang yang sudah siap berpacaran berarti dia sudah mengalami minta maaf. Jadi cinta pertamanya adalah dia harus cinta kepada Tuhannya. Itu dia. Orang itu his or her first love itu adalah fall in love with his or her own God. Mencintai Tuhan dia. Jatuh cinta dengan Tuhan dulu. Dari situ dia bisa merasakan hubungan yang erat dengan Tuhannya, ya. Dia merasakan bahwa sebenarnya itu manusia itu hanya membalas kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi dia. Ya, Tuhan sudah lebih dulu berkarya dalam kehidupannya. Jadi hidup manusia adalah membalas, merespons kasih Tuhan, dan itu membutuhkan tindakan-tindakan kasih juga, kan seperti itu. Jadi ada istilah bahasa Inggris mengatakan you cannot give what you don't have. You cannot give what you don't have. Kamu tidak bisa memberikan apa yang kamu tidak punya. Jadi kalau dia tidak punya cinta yang benar dengan Tuhan, yang tadi itu first love, dia pasti akan kesulitan untuk membagi cinta itu kepada sesama manusia. Itu dia. Karena dia tidak memiliki cinta itu, dia tidak merasakan cinta itu dengan Tuhan. Jadi bagi saya sangat penting seorang sebelum mencintai sesama manusia, tetanggamu, neighbormu, pacarmu, kan? Dia harus mencintai, jatuh cinta dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Itu dia. Apa yang saya ada istilah itu, what would Jesus do? WWG kan itu. What would Jesus do? Itu. Jadi apa saja yang saya buat itu untuk mau menyenangkan Tuhan, dan itu Tuhan mau. Tapi artinya kalau lebih deep lagi, lebih dalam, itu hubungan antara pasangan satu dengan yang lain. Karena kalau hubungan yang benar, kita mencintai Tuhan, pasangan kita juga mencintai Tuhan, itu skemanya akan ke atas, menjadi segitiga. Jadi kalau mereka konsentrasi hubungan yang baik, jadi itu kan ada God di sini. Ada pasangan satu, ada cowok, ada cewek. Jadi kalau mereka konsentrasinya lebih dekat kepada Tuhan, mereka akan ketemu satu dengan yang lain. Terutama mereka akan ketemu dengan Tuhan, selalu menjadi puncak piramida dari hubungan yang baik dan benar tadi itu. Jadi kalau mau bilang flat, tidak juga dan tidak harus. Itu flat itu hanya tuduhan bagi mereka yang dewasa saja, saya pikir. Dan hubungan dengan Tuhan itu sangat bervariasi, sangat indah, sangat bahagia kalau hubungan yang baik dengan benar dengan Tuhan. Apa saja itu, kan mau menyenangkan Tuhan lewat talenta kita, lewat waktu kita, lewat dengan pasangan kita. Hey, ayo kita buat sesuatu untuk Tuhan. Dan itu kan sudah masuk di area ministry, pelayanan. Dan itu salah satu poin dari apa yang Tuhan mau. Adam dan Hawa itu diperintahkan untuk apa? Untuk berkreasi. Hei kamu manusia, penuhilah bumi ini. Itu dia. Jaga ini taman. Itu dia. Manage ini hasil ciptanya. Dan itu sangat, apa mau bilang, flat itu. Ini yang kasih usul itu pasti pengagum dunia flat itu. Nah, jadi hubungan dengan Tuhan itu pasti tidak akan membosankan, karena ada cinta yang bebas. Cinta, walaupun cinta yang bebas ini bukan berarti tidak ada pilihan. Justru ingatkan itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Di Taman Eden itu ada 2 pohon, dan selain pohon-pohon yang lain itu pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. Justru itulah cinta yang bebas, itulah yang menunjukkan bahwa kamu ini real, itu bukan reels, tapi real in love, itu realnya dengan Tuhan, real sekali. Karena ketika saya bisa memilih pohon baik, pengetahuan baik dan jahat yang dilarang, justru saya tetap pilih
makan buah dari pohon kehidupan. Dan ini cinta yang sangat membahagiakan adalah cinta yang bebas ini. Free love itu seperti itu kan, itu sudah pasti dari Tuhan. Nah, bagaimana tiba di level free love ini, yaitu tadi harus ada kedewasaan rohani. Dan bagaimana bisa ada kedewasaan rohani? Itu tadi harus menikmati dulu cinta first love ini dengan Tuhan. Kalau tidak berkelanjutan. Jadi habis fall in love apa? You must grow in love. Kan seperti bertumbuh dalam cinta. Dan kalau selalu libatkan Tuhan, itu dia. Itu harga mati. Kalau kita selalu libatkan Tuhan, orang akan diarahkan untuk menemukan siapapun dia itu, menemukan pasangan yang sejati, yang cocok dengan karaktermu, yang cocok dengan kepribadianmu. Yang terjadi kan begitu, cinta yang dipaksakan, sehingga ketika sudah ada penyatuan dunia ternyata tidak cocok, dan ini kan menjadi masalah di mana-mana seperti itu. Jadi ikutlah arahan dari Tuhan, langkah demi langkah, karena cinta itu juga bertumbuh. Ya toh, dia tidak statis tapi dia bertumbuh. Dan cinta yang bertumbuh itu harus diarahkan, kebebasannya itu harus diserahkan kepada Tuhan. Baik, Sir. Ya, luar biasa. Jadi Sir jelaskan tadi, kita mesti mencintai Tuhan dulu, Sir. Iya, benar. Baru boleh mencintai pasangan kita. Iya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, itu dia. Perintah pertama itu. Perintah. Lalu kasihlah sesama manusia. Itu Ya, dia. benar. Ya, vertikal baru bisa dia Vertikal baru horizontal. Ya. Ada piramida tadi. Piramida, ya, gini dia. Jadi semakin dekat, semakin ketemu Tuhan. Cinta segitiga, Sir, tapi positif. Iya, orang Ada ketiganya Tuhan. Ya. Orang ketiganya harus Tuhan, bukan perempuan dua, satu laki-laki atau laki-laki dua, satu perempuan. Iya, Tapi harus benar Tuhan. sekali. Oleh Tuhan yang di tengah-tengah hubungan kita. Oke, Sir, terima kasih. Tapi Sir, begitu kita perhatikan di zaman sekarang ini, Sir, ternyata ada juga hal yang memberikan pengaruh di dalam hubungan anak muda, Sir. Salah satunya, Sir, medsos, media sosial. Di medsos, Sir, sering kali kita ketemu di situ, mereka menganggap lucu ini hubungan toksik, Sir. Mereka menganggap lucu, mereka anggap ini hubungan toksik ini romantis, Sir. Yeah. Misalnya, Sir, ada cemburu berlebihan atau drama terus-menerus, Sir. Dan ada juga yang sering kali muncul di TikTok, Sir, ada dikatakan standar TikTok. Standar TikTok. Jadi mereka rasa itu hubungan benar sesuai apa yang mereka lihat di medsos, Sir. Kalau di medsos bilang hubungan yang baik ini, mereka akan buat seperti yang ada di medsos, Sir. Kalau mereka di medsos muncul, misalnya cinta yang baik itu mereka yang cemburu atau memberikan waktu 24/7. Nah, jadi mereka sudah ikut itu, Sir. Ikut standar TikTok atau standar media sosial lainnya. Nah, jadi, Sir, dari situ kita bisa lihat bahwa medsos ini memberikan pengaruh yang sangat besar, Sir. Jadi, Sir, mungkin Sir boleh berikan pendapat berapa besar pengaruh medsos dalam membentuk cara pandang anak muda soal hubungan, dan bagaimana kita boleh memfilter itu, Sir, dari media sosial yang ada, Sir? Well, dunia internet itu bisa mengakibatkan both side, ya, positif atau negatif, tergantung pilihan kita. Saya baca-baca artikel, memang betul apa pertanyaannya. Jadi ternyata menurut penelitian ada 71 responden, 71% yang menyatakan bahwa media sosial berperan besar dalam mengubah cara pandang dan nilai kehidupan mereka. Dan apa yang dikatakan tadi benar. Jadi kembali lagi ke you are what you see. You are what you see, you are what you hear. Ya toh, you are what you read, ya toh, you are what you eat. Nah, seperti itu. Jadi dalam media sosial seperti ini, you are what you see, sekaligus juga you are what you hear.
kenyataannya, ya, kenyataannya. Jadi ini tagline-nya sangat keras. Jangan percaya apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar di media sosial. Itu dulu. Jangan langsung percaya. Itu dia. Ada itu di Kisah Para Rasul 17 sebenarnya, kalau mau sangkutkan langsung dengan Alkitab. Itu orang-orang Berea setelah mereka mendengarkan khotbah dari Paulus dan Silas, sampai di rumah mereka baca ulang Alkitabnya, hanya mau cek betul ini Paulus ada bilang atau tidak di gereja tadi. Jadi itu konsep yang sama juga saya harus katakan kepada anak-anak muda, kepada pemirsa di rumah. Jangan percaya kepada apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar di sosial media. Itu dulu. Keras itu, tegas di situ. Karena apa? Nah, itu dia. Kalau tadi ketemu dengan yang tidak dewasa, yang remaja, yang masih pelin-pelan apa semua, itu akan dimakan oleh media sosial. Itu akan termakan habis. Dia akan percaya 100% itu. Apalagi yang umpama yang dia dapat itu dari influencer yang sudah banyak follower. Ya kan, semakin banyak follower dianggap semakin benar mereka. Walaupun itu tindakan-tindakan seperti itu tidak dianjurkan. Jadi tetap itu harus check and recheck, karena both sides bisa positif, bisa jadi negatif. Jadi bagaimana mau lawan ini sosial media ini adalah mau tidak mau kita kembali kepada firman Tuhan. Suka atau tidak suka, bentengilah kehidupan Anda dengan firman Tuhan, dan itu harga mati. Doa dan firman, baca Alkitab, itu dia. Karena dianggap itu adalah cobaan dari kuasa kegelapan. Karena setan sekarang dia masuk ke media sosial itu untuk mengelabui anak-anak Tuhan. Baik, Sir. Ya, benar, Sir. Saya setuju dengan Sir. Setan menggunakan banyak cara. Mungkin waktu di zaman Adam digoda dengan ular, sekarang lewat medsos, Sir. Yes. Ya, jadi seperti Sir bilang, pastikan jangan langsung percaya, pastikan itu benar atau tidak. Dan Tuhan yang tentukan mau dan tidak mau, tadi Sir katakan. Benar. Ya. Nah, jadi Sir, walaupun kita lihat sudah banyak sekali solusi dari Sir tentang ini masalah toxic relationship, mungkin Sir juga sudah sering ketemu dengan orang-orang yang terjebak dalam toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat ini, Sir. Dan memang efeknya itu sangat besar, Sir. Dia boleh memberikan pengaruh mungkin di dalam perkuliahan kita, Sir. Perkuliahan anak muda, pendidikan itu berpengaruh. Mungkin dari hubungan yang tidak sehat dengan pasangan itu berpengaruh juga dengan hubungan kepada sesama teman. Mungkin ke orang tua juga, Sir. Dan terlebih hubungan dengan Tuhan, Sir. Sehingga mungkin kita boleh melayani Tuhan, boleh ikut dalam pelayanan, tetapi karena hubungan yang tidak sehat ini mempengaruhi, Sir. Mempengaruhi. Mungkin Sir boleh bagikan, mungkin Sir sudah banyak kali ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang, dampak apa yang paling sering terjadi, Sir, dengan anak-anak muda karena toxic relationship ini? Dampaknya itu menakutkan, menyedihkan. Itu dia. Membuat orang tua menangis. Ya, hancur kehidupan. Itu dampak paling besar dari salah pergaulan itu. Toksik. Apalagi sudah toksik, sudah tahu-tahu tapi tidak ada kemampuan untuk keluar dari situasi yang salah. Seperti itu cerita tadi. Dia jadi pemurung, jadi tidak ada kebebasan, dia tidak bisa belajar kelompok karena dilarang oleh pasangannya ini. Dia tidak bisa kemana-mana, makan tidak enak dan lain sebagainya. Dan itu sudah pasti berdampak. Kita hidup di lingkungan kampus kan ini. Jadi tujuan pertama Anda
apapun latar belakang agama Anda, latar belakang suku Anda, dari mana Anda datang, dan seluruh Indonesia berbeda-beda. Tujuan, kalau Anda ada dimanapun itu, tujuan pertama Anda adalah mau mengenal Tuhan. Itu dia. Karena banyak orang ada lingkungan kampus, bukannya kenal Tuhan, bukannya belajar, tapi terjebak tadi itu, berpacaran, minor jadi major, kan seperti itu. Jadi susah sekali dampaknya itu. Jadi dari semester ke semester itu diberikan laporan. Orang tua ada doa di rumah, ada usaha dari orang tua, ada kecemasan itu. Tapi anak-anak muda umpama sebagian merasa tidak menjadi persoalan itu. Jadi apa yang terjadi? Mereka berdusta. Nah, itu dia. Jadi ketika saya sudah singgung tadi, ketika mereka tadinya anak Tuhan, tapi karena ada cinta yang salah seperti ini, mulai berdosa kepada mama dan papa. Apa kabar nak di sana, di kampus? Ada baik-baik, itu dia. Nggak usah ke telepon-telepon, nah gitu. Padahal dia sementara menyembunyikan hubungannya. Dan paling menyedihkan adalah ketika dia harus DO. Apa itu DO? Drop out. Karena apa? Itu dia. So terlanjur dengan hubungan free sex dengan pasangan. Nah, free sex ini juga ya itu sama dengan mau tutup bau durian. Kalau sudah terlanjur seperti itu, ya beberapa tahun yang lalu, kasihan tuh perempuan. Sedihnya itu tadi, DP itu langsung ada. Tapi dia harus menanggung sendirian. Jadi itu susah sekali memang. Oke. Jadi hati-hatilah ya sahabat-sahabat orang muda yang mendengarkan podcast ini. Saya bersyukur BEM besar ini baru sekarang juga ini dimulaikan hal-hal yang positif seperti ini, karena dunia internet ini menjangkau lebih luas. Jadi berhati-hatilah dalam pergaulan. Jangan sampai salah pilih teman. Benar, Sir. Terima kasih banyak, Sir. Begitu banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Sir Douglas Sepang, berbagi tentang toksik, hubungan yang tidak sehat di kalangan anak muda. Ya, luar biasa sharing hari ini. Kita boleh dapatkan banyak pelajaran. Kalau mungkin kita boleh rangkum, kita boleh mendapatkan poin di mana toxic relationship atau hubungan tidak sehat itu bukan satu tantangan, tetapi itu merusak, menjadi racun. Dan tanda-tanda hubungan toksik itu sangat jelas, harus kita kenali sejak awal, Sir. Betul sekali. Supaya tidak terjebak di dalam toxic relationship. Dan hubungan sehat itu ternyata tidak membosankan, ya, Sir. Ya. Tapi justru itu membuat damai, membuat hubungan kita dekat dengan Tuhan, membuat hubungan kepada sesama, teman, keluarga lebih damai lagi, Sir, lebih dekat. Dan asik. Media sosial juga sering memberikan standar palsu. Oke, betul. Tapi harus berpegang pada iman, prinsip untuk berpegang yang benar. Ya. Dan hubungan sehat itu harus dibangun. Betul. Harus dibangun. Betul sekali. Dan kalau terjebak di dalam hubungan toksik, Sir sudah berikan tadi banyak sekali solusi. Berarti ada jalan, banyak jalan untuk lepas dari hubungan toksik ini. Kita harus berani minta dukungan pada orang lain dan harus berdoa kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat menguatkan, berikan kita jalan keluar. Amin. Baik, Sir, sebelum kita tutup bincang-bincang kita hari ini, Sir. Oh, ada satu lagi. Minta maaf saya potong. Jadi Anda bisa berbuat sesuatu. Jadi saya hanya bisa memberikan motivasi, orang lain, orang tua, pendeta, siapa saja hanya bisa memberikan motivasi. Tetapi yang menjadi orang yang satu-satunya bisa keluar dari hubungan toksik ini adalah diri Anda sendiri. Diri Anda sendiri. Jadi Anda bisa keluar itu bagaimana? Ya itu tadi, putuskan hubungan, harus hubungan berani, itu, ya harus berani. Karena saya ada istilah, itu hilang selak itu bukan cinta. Gitu.
Itu dia. Saya istilah itu hilang selak karena aduh kasihan pada dia. Itu soal lain itu. Itu sudah bukan cinta. Jadi kalau kamu cinta murni, kamu bisa di atas, above all, di atas itu kehidupan orang lain. Jadi putuskan saja itu hubungan itu dan tidak harus menunggu tua atau pacarmu yang memutuskan. Kalau kamu sudah merasa bahwa itu sudah rusak, kamu berdoa banyak, minta bantuan dari Tuhan, lalu minta maaf, hubungan kita sudah putus. Selesai cerita. Yang kedua, orang kok banyak takut putus kan pacaran itu. Saya mau katakan ini tegas, putus itu juga adalah rencana Tuhan. Putus itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau kita memang kabal, Tuhan akan intervensi. Salah satu bentuk intervensi dari Tuhan adalah itu tadi. Dia menunjukkan sifat asli dari pasangan. Terima kasih. Luar biasa, Sir. Jadi mungkin sebelum kita tutup bincang-bincang kita hari ini, Sir, saya mungkin boleh minta sama Sir untuk berikan satu pesan singkat untuk anak-anak muda yang sedang berjuang dengan hubungan toksik ini, yang bagi mereka yang sedang berjuang untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat ini. Iya. Terima kasih anak-anak muda dimanapun Anda berada, ingat bahwa Tuhan mencintaimu dalam segala kehidupan pergumulan kehidupanmu, dalam berpacaran, dalam mencari suami atau istri yang sejati. Ingatlah Tuhan begitu mencintaimu. Jangan pernah menyia-nyiakan cinta Tuhan ini. Datang kepada Tuhan kalau sudah terjadi hubungan toksik, apa yang dibuat? Datang minta ampun kepada Tuhan, lalu bisa keluar dari hubungan ini. Satu pesan saya adalah kalau mau lihat ini hubungan yang satu dengan yang lain. Kalau melihat juga Kejadian pasal 2 dan 1 dan 2, Tuhan yang membawa Hawa kepada Adam. Jadi yang toksik akan kalah dengan yang hadir tiap hari. Yang hadir tiap hari akan kalah dengan yang kasih-kasih panas. Yang kasih-kasih panas akan kalah dengan yang tikung tiba-tiba. Yang tikung tiba-tiba akan kalah dengan yang minta kawin. Dan ini yang puncaknya, semuanya itu akan kalah dari apa? Yang Tuhan bawa. Jadi pastikan siapapun dia itu, kalau Tuhan bawa, minta doa itu yang terbaik. Kalau Tuhan bawa itu sudah pasti garanti dia itu adalah pasangan hidupmu, bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai dalam kerajaan sorga. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Sir. Luar biasa hari ini Sir sudah boleh membagikan banyak sekali tips-tips solusi untuk anak-anak muda. Terima kasih banyak Sir sudah boleh menjadi narasumber hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, menonton podcast ini. Dan nantikan episode berikutnya. Kita masih akan ngobrolin hal-hal yang menarik, yang sangat dekat dengan kehidupan anak-anak muda di zaman sekarang ini. Sampai jumpa di podcast Impact. Obrolan nyata membawa perubahan. Baik, Sir. Iya, sama-sama puji Tuhan.